Halo para crypto trader, apa kabar? Akhirnya saya kembali setelah beberapa hari liburan yang benar-benar saya butuhkan. Sekarang saya sudah kembali, jadi kita lanjut. Bitcoin. Seperti yang kalian tahu, analisis saya memang murni berbasis teknikal, fundamental hanya sebagai tambahan. Jadi kali ini saya akan menganalisis tanpa membahas kondisi geopolitik dan hanya menunjukkan apa yang saya lihat dari sudut pandang teknikal. Sekarang kita lihat time frame bulanan. Kita baru saja mendapatkan penutupan bulanan beberapa hari yang lalu. Bulan Maret ditutup sebagai candle indecision tetapi masih cenderung bullish. 1, 2, 3, 4, dan 5 bulan pergerakan harga yang cenderung bearish. Dan sekarang kita mendapatkan candle indecision yang ditutup bullish. Apakah ini tanda yang bagus? Ya, menurut saya ini tanda yang positif. Tapi ini juga bisa saja merupakan manipulasi dan saya akan tunjukkan alasannya sebentar lagi. Di time frame bulanan kita melihat adanya break of market structure. Setelah break tersebut, harga turun, masuk ke area order block di bawah, lalu mengalami rejection dari area tersebut. Di sini ada dua tanda. Tanda pertama, break of market structure. Ini menunjukkan bahwa harga kemungkinan besar akan terus bergerak turun. Tanda kedua, sudut pandang yang berbeda. Harga mengalami rejection dari order block, kemudian ditutup di atasnya dan menghasilkan candle bullish bulanan setelah 5 bulan bearish. Ini membuka kemungkinan bahwa harga bisa naik terlebih dahulu. Sekarang sebelum masuk lebih dalam, ini adalah target penurunan saya. Saya sudah menyebutkan ini di channel saya sejak terjadi break of market structure dan kemana saya melihat harga akan bergerak. Break tersebut memberi pemahaman bahwa harga kemungkinan akan terus bergerak turun dan masih bearish. Target pertama saya ke bawah adalah area 60.000, yaitu area low sebelumnya atau sell side liquidity. Saya sendiri belum membuka posisi short, tetapi saya akan mencari peluang short dan nanti akan saya tunjukkan di mana saya akan entry. Dan sebagai pengingat, ini bukan financial advice. Semua yang saya sampaikan hanya untuk hiburan dan berdasarkan analisis pribadi saya. Target kedua saya, jika harga terus turun dari sini dan mendapatkan penutupan di bawah, maka ada kemungkinan harga akan menuju area 50.000. Dan sebenarnya ini adalah area yang benar-benar ingin saya lihat. Saya sudah menyebutkan bahwa di area 60.000 saya akan melakukan dollar cost averaging, mungkin sekitar 10-20% dari modal saya. Tetapi di bawah 50.000, disitulah saya akan mulai berinvestasi lebih besar dan juga beberapa altcoin. Terakhir, masih ada kemungkinan harga akan naik terlebih dahulu sebelum turun dan ini akan saya tunjukkan di time frame weekly. Maksud saya, harga bisa saja turun ke area ini dengan sangat agresif seperti liquidation move. Mirip dengan yang terjadi sebelumnya sekitar bulan November di mana kita melihat wick panjang ke bawah akibat likuidasi besar. Di beberapa area lain juga terlihat wick besar ke bawah. Kurang lebih pola yang sama, pergerakan turun yang sangat kuat dan agresif, membersihkan semua liquidity dan trader leverage di area tersebut, lalu setelah itu diikuti dengan pergerakan naik yang agresif. Itu adalah salah satu kemungkinan dan jujur saja, saya ingin melihat hal itu terjadi. Jika tidak terjadi, maka kita bisa melihat pergerakan yang lebih lambat. Harga turun perlahan, lalu naik perlahan, seperti pergerakan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke time frame weekly dan daily. Disinilah mulai terlihat lebih menarik. Di time frame weekly kita masih berada dalam range. Dan jujur saja tidak ada yang benar-benar berubah sejak analisis saya beberapa minggu lalu. Kita masih berada dalam pergerakan sideways di dalam range ini. Di sini adalah daily range high dan di sini adalah daily range low. Saat ini kita bergerak di antara area 76.000 hingga 62.000. Yang ingin saya lihat dan yang belum terjadi adalah harga masuk ke area 50% dari range ini, yaitu ke sisi premium. Di bawah adalah discount dan di atas adalah premium. Yang saya harapkan adalah harga naik ke area premium ini, menyentuh area tersebut, lalu melanjutkan pergerakan turun. Meskipun begitu, harga tidak harus selalu masuk ke area premium. Tetapi jika harga naik dan menyapu liquidity di area atas, kita akan tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan mencari entry short agresif sebagai swing trade dengan target ke area 60.000 dan 50.000 seperti yang sudah saya sebutkan. Jika harga tidak melakukan pergerakan tersebut, nanti saya akan jelaskan di time frame daily bagaimana saya melihat peluang pergerakan turun yang agresif dan target-targetnya. Untuk saat ini, weekly masih terlihat cukup berantakan, pergerakan hanya sideways dalam range. Daily memberikan sedikit kejelasan, tetapi tetap masih cukup messy. Semakin saya lihat, semakin saya kurang suka dengan pergerakan harga saat ini. Sekarang kita mulai dari area ini. Harga bergerak turun dengan cukup agresif, menjauh dari market structure sebelumnya. Harga sempat menghormati PDA ke arah atas, naik, lalu kembali menghormati area tersebut dan terus bergerak naik. Kemudian harga menyapu liquidity di bawah, lalu bergerak turun. Namun, penurunannya belum benar-benar menekan area yang kita harapkan.
Kita juga belum melihat harga masuk ke sisi premium dari range ini. Dan jika kalian ingat, sebelumnya saya menyebut area 80.000 sebagai target atas untuk mencari peluang short, namun itu belum terjadi. Saat harga menyapu liquidity di bawah dan masuk ke area sekitar 76.000, kita melihat pergerakan turun yang cukup agresif. Namun, tidak ada break of market structure yang jelas ke atas. Itu hanya percobaan break yang gagal dan harga kembali naik. Ini menjadi tanda bahwa ada kemungkinan harga akan naik dulu, menyapu liquidity di atas, lalu baru turun. Kita juga melihat adanya internal break of structure. Di sini kita membedakan antara external liquidity dan internal liquidity. Harga mulai menghormati bearish PDA, lalu terjadi sweep liquidity, masuk ke fair value gap, dan kembali turun dengan agresif. Kita sudah mencoba menembus area bawah, tetapi belum benar-benar masuk ke order block atau ke 50% dealing range. Jadi masih ada ruang untuk harga naik terlebih dahulu. Walaupun target utama masih ke bawah, kita melihat beberapa kali sweep liquidity strong low terbentuk struktur tertentu masih dihormati. Artinya, ada kemungkinan harga naik terlebih dahulu. Jika muncul bullish engulfing setelah candle bearish, maka ada kemungkinan harga akan naik. Target naik jangka pendek sekitar 69.000 sampai 70.000 sweep liquidity. Jika harga masuk area ini, ada peluang short dengan risiko tinggi. Stop loss bisa di sekitar 72.000 dengan target penurunan dari sana. Saya pribadi belum mengambil entry ini. Namun, jika setup di time frame kecil terlihat bagus, saya mungkin akan mempertimbangkan entry. Jika harga terus naik, saya ingin melihat harga masuk ke area sekitar 75.000. Target maksimal tetap di sekitar 80.000. Jika harga turun kembali dan menyapu low, bahkan sampai ke bawah konsolidasi, saya akan mencari entry long di area 64.000 sampai 62.000. Time frame 4 jam secara singkat, pergerakan masih sangat choppy. Sudah ada sweep di daily, tapi belum di 4 jam. Ini berarti kemungkinan area atas masih akan disapu terlebih dahulu. Kesimpulan, bias masih ke bawah. Namun ada kemungkinan harga naik dulu sebelum turun. Jika area bawah gagal ditembus, maka harga kemungkinan akan naik dari sana. Saya akan akhiri di sini. Jika kalian suka analisis seperti ini, saya adalah trader kripto dan yang fokus pada liquidity dan market structure. Kalau ingin tahu lebih dalam cara saya trading, silakan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.